Aduh, perut nih. Kenapa Ki? Nggak tahu. Kenapa ya? Cek dulu dah. Kira-kira dia kenapa ya guys? Kenapa ya dia bisa sakit perut? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas permasalahan remaja, terutama remaja yang tinggal di kosan mengenai radang usus buntu. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Selamat datang di Sudut Pandang. Nah, kali ini kita akan membahas tema rentan usus buntu, mahasiswa yang tinggal di rumah versus mahasiswa yang tinggal di kosan. Saya Jihan Misi Permasan. Dan saya Gita Fisa Astra. Hari ini kita akan membahas perbedaan sudut pandang mahasiswa tentang pola makan dan resiko usus buntu. Nah, kami memiliki dua mahasiswa di sini, Fadil yang tinggal di rumah dan Rizky yang tinggal di kosan. Mari kita dengarkan pendapat mereka. Untuk yang pertama, mari kita mulai dengan Fadil. Bagaimana pandangan Fadil tentang pola makan dan risiko usus buntu sebagai mahasiswa yang tinggal di rumah? Terima kasih Gita. Menurutku, tinggal di rumah memberiku keuntungan dalam memilih makanan yang sehat. Saya bisa minta ibu untuk memesan makanan bergizi dan segar. Saya juga bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam perut saya. Jadi, risiko usus buntu tampaknya lebih rendah karena saya menerapkan pola makan yang baik. Wah, menarik banget ya Fadil. Sekarang Rizky, bagaimana kamu melihat pola makan dan resiko usus buntu sebagai mahasiswa yang tinggal di kosan? Terima kasih Jihan. Menurutku sebagai mahasiswa yang tinggal di kosan, kita sering menghadapi tantangan terkait pola makan sehat. Kita sering mengandalkan makanan cepat saji, makanan instan, karena keterbatasan waktu dan fasilitas. Ini bisa meningkatkan risiko usus buntu karena makanan tersebut cenderung kurang sehat dan lebih banyak lemak. Jadi menurutku mahasiswa yang tinggal di kosan mungkin lebih rentan terkena usus buntu. Wah. Terima kasih Rizky. Sebelum masuk kesimpulan dari sudut pandang kalian berdua, masing-masing kalian punya pengalaman nggak terkait usus buntu? Kayaknya nggak ada deh. Jadi awal saya terkena usus buntu itu karena mungkin pola makannya kurang sehat dan juga dari makanan berbiji-biji itu langsung makan aja tanpa difilter gitu bijinya. Terus juga sebelum terkena usus buntu itu sering sakit perut mendadak gitu loh. Jadi kadang-kadang sakit perut terus hilang, Udah sempat juga diperiksa ke dokter. Kata dokter banyak itu karena mah itu. Nah, ada suatu saat itu ada dokter memeriksa. Jadi diperiksa itu badan saya dibaringkan, terus nanti kaki kanan dinaikkan, ditekukan ke atas. Jadi kerasalah sakit di bagian perut kanan bawah. Nah, di situ saya ketahuannya usus buntu. Nah, setelah itu saya dioperasi usus buntu. Sekitar 4 harian saya di rumah sakit. Nah, jadi kita udah mendengar pengalaman masing-masing dari mahasiswa yang tinggal di rumah dan mahasiswa yang tinggal di kosan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Meskipun tinggal di rumah memberiku keuntungan dalam memilih makanan yang sehat, aku menyadari bahwa juga harus memperhatikan pola makan dengan baik. Terlepas dari tempat tinggal, menerapkan pola makan sehat dengan cara yang cukup dan menghindari makanan berlemak adalah kunci untuk mengurangi risiko usus buntu. Saya setuju dengan Fadil. Meskipun tinggal di kosan bisa membatasi pilihan makanan sehat, ada langkah-langkah yang bisa diambil. Misalnya, kita bisa mencari makanan yang lebih sehat di sekitar area kosan atau masak sendiri. Bisa menggunakan bahan-bahan segar. Selain itu, penting juga untuk menjaga pola makan teratur sehingga bisa menghindari kebiasaan yang serba instan tadi. Benar banget sih, baik tinggal di rumah maupun di kosan, penting untuk memperhatikan pola makan yang sehat dan menghindari faktor risiko usus buntu. Beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan risiko usus buntu termasuk riwayat keluarga, usia, dan kondisi medis tertentu. Jika seseorang mengalami seperti nyeri perut yang hebat, mual, atau muntah, penting untuk segera mencari bantuan medis.
Benar banget Gita, kesadaran akan gejala usus buntu dan pengetahuan pola makan yang sehat sangat penting untuk mencegah dan mengurangi risiko usus buntu, terlepas dari tempat tinggal kita sebagai mahasiswa. Saya setuju. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga pola makan yang sehat dan menjalani gaya hidup aktif, terlepas dari lingkungan tempat tinggal kita. Terima kasih Fadil dan Rizky atas pandangan yang berharga tentang topik ini. Penting bagi kita untuk terus memperhatikan kesehatan dan menjaga pola makan yang seimbang demi mengurangi risiko usus buntu. Dan itulah cuplikan dari rentan usus buntu, mahasiswa yang tinggal di rumah versus mahasiswa yang tinggal di kosan. Mari kita semua ingat untuk memperhatikan pola makan yang sehat, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan gaya hidup aktif, serta mencari bantuan medis jika mengalami gejala yang mencurigakan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.